Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Asep Gilang Respati, tentunya masih di channel Respati Med. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai fungsi. Jadi si fungsi itu ada jenisnya ya. Mari kita simak videonya. Nah, fungsi khusus. Yang pertama ada fungsi konstan, kedua fungsi identitas, ketiga fungsi linear. Selanjutnya, yang keempat, fungsi kuadrat. Ketiga, fungsi modulus. Keenam, fungsi tangga. Untuk fungsi konstan, namanya juga konstan, pasti fungsinya tetap. Nah, di sini domain yang A-nya, B-nya adalah kodomain. Ketika domain ke kodomain itu selalu tetap, yaitu kedua semuanya ya. 0 kedua, 1 kedua, 2 kedua, 3 kedua. Artinya konstan di angka 2 ya. Selanjutnya ada fungsi identitas. Fungsi identitas A ke B ya. Jadi namanya identitas yaitu fungsi yang kembali ke dirinya sendiri ya. Artinya pemetaan ke dirinya sendiri dari pemetaan dari A ke B. Jika di sininya 4, pasti ke B-nya 4 dan seterusnya. Selanjutnya ada fungsi linear. Nah, fungsi linear yang akan kita bahas kupas di semester 2 ini karena fungsi linear berhubungan dengan variabel. Bentuknya ini ya, fx sama dengan ax tambah b. Fx sama dengan ax tambah b. Nah, yang tadi ya. Maka misal diketahui f0 sama dengan negatif 7. Nah, gitu. Maka A kali 0, masukkan ke sini. A kali 0 tambah B sama dengan negatif 7. Maka negatif 7 ini ke sini dikurangi 0 sebenarnya. Tetap ya, B-nya sama dengan negatif 7. Lanjut, kalau misalnya mencari A, berarti tinggal masukin ke sininya. B-nya kan sama dengan negatif 7, masukin ke sini. Jadi nanti A-nya berapa? Ya, A-nya pasti 0 gitu. Kemudian kalau misalkan X-nya diketahui 3, ya, F3 sama dengan 2, nah, masukkan si X ini ke sini. Berarti 3 ganti. Tambah B sama dengan 2. Kita operasikan secara aljabar 3 kali A, 3A. 3A-nya tetap, negatif 7-nya pindah ruas ke kanan menjadi positif, berarti 2 tambah 7 sama dengan 9. Kemudian 9 dibagi 3 sama dengan 3. Ya. Next, ada fungsi kuadrat. Namanya fungsi kuadrat pasti mempunyai ini, pangkat. Ya, pangkat 2. Kalau tadi yang fungsi linear artinya pangkat 1, tidak memiliki kuadrat, dan ininya hanya 2 tadi fungsi linear. Kalau fungsi kuadrat ada 2 nih variabelnya. Jadi bertingkat. Dari 2, pangkat 2, kemudian pangkat 1, dan pangkat 0 di sini. Sehingga bentuk umumnya seperti ini. Fx sama dengan AX kuadrat ditambah BX tambah C. Ya. Nah, selanjutnya fungsi mutlak atau modulus. Kalian di semester 1 sudah belajar mengenai nilai mutlak. Nah, kalau mutlak itu ada yang positif dan ada yang negatif. Seperti ini bentuknya ya. Next. Fungsi tangga. Bentuk umumnya ini definisinya ya. X di mana X ya atau ini nilai mutlak X sama dengan N jika dan hanya jika N kurang dari sama dengan X kurang dari N tambah 1 dengan N bilangan bulat ya catatan si N-nya bilangan bulat berarti bilangan bulat dimulai dari ya dari
0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, maka seperti ini. Ada bilangan bulat positif dan ada bilangan bulat negatif. Ya. Kemudian ada fungsi genap. Nah, fungsi genap adalah suatu fungsi Y atau sama dengan fx. Ini sama aja ya bentuknya. Disebut fungsi genap apabila grafiknya simetris terhadap sumbu Y, yaitu fungsi f negatif x sama dengan fx untuk semua bilangan real. X di mana df itu apa namanya? Tadi kan domain dan kodomain ini kodomainnya gitu ya. Contoh fungsi genap. Nih, di sini ada fx sama dengan x kuadrat, di mana x elemen real. Nah, di sini negatif x pasti masukkan ke sini, jadi negatif x sama dengan x kuadrat. Fx sama dengan x kuadrat. Dah, betul. F negatif x sama dengan fx tertunjuk. Jadi, fx sama dengan x kuadrat merupakan fungsi genap. Nah, berarti ke atas ya karena positif. Contoh lagi, fungsi genap. Nah, kalau ini ada yang ada dua gitu ya. Ada yang positif dan ada yang negatif. Ini yang negatif, ini yang positif. Kalau fungsinya bernilai mutlak gitu ya. Sekarang ke fungsi ganjil. Definisinya adalah suatu fungsi Y sama dengan fx disebut fungsi ganjil. Apabila, nih catatannya, grafiknya simetris terhadap titik asal 0,0. Keadaan ini akan terjadi apabila f negatif x sama dengan negatif fx untuk semua bilangan real x elemen df. Ya, kita simak biar lebih jelas. Fx sama dengan x kuadrat x pangkat 3. Maaf, x pangkat 3. Nah, x-nya elemen real. Kemudian f negatif x sama dengan negatif x kuadrat, pangkat 3. Nah, kalau di sininya 3, pasti di sininya negatif. Kalau di sininya 2, pasti positif. Karena negatif kali negatif, positif. Kalau kalikan negatif lagi, negatif kali positif, jadi negatif ya. Fx sama dengan x pangkat 3, maka di sininya negatif. Ya, kalau pangkat 3 itu nanti di sininya negatif. Jadi fx sama dengan x pangkat 3 merupakan fungsi ganjil. Ganjil itu berarti ke negatif di sininya. Nih. Ya. Set. Nah, terhadap 0,0 di sini ya. Gitu. Lanjut, kalau misalkan bentuknya pecahan, gimana nih pecahan? Fx sama dengan 1/x. Masukkan negatif x-nya ke sini. Jadi tetap negatif. Kalau di ini kan, fx yang positif, di sini positif. Nah, maka kesininya hasilnya adalah negatif. Jadi fx sama dengan 1/x elemen real adalah bentuknya seperti ini. Ya. Ini adalah merupakan sumbu asimtot. Gambarnya seperti ini ya. Gitu. Kalau misalkan kalian mau menggambar ini, boleh ada di aplikasi GeoGebra namanya. Di handphone kalian juga ada, tinggal download aja di Play Store ya. Oke, baik. Terima kasih. Thank you for your attention. Apabila ada pertanyaan, boleh ditanyakan ya. Oke, ke nomor berikut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.